Baik teman-teman, mari kita lanjutkan untuk pembahasan nomor 2. Di pembahasan nomor 2 ini soalnya hampir sama terkait ekstraksi, saya bacakan dulu ya. Jadi aliran umpan feed dengan laju 250 kg per jam dan mengandung 35% berat asam asetat. Asam asetat tersebut diekstrak dengan aliran pelarut solvent isopropil ether dengan laju alir 800 kg per jam melalui proses multitahap sebagai berikut. Nah ini merupakan bentuk stream proses dari ekstraksi tersebut. Jadi kita ingat dulu bahwasannya di dalam feednya ini mengandung 35% berat asam asetat. Nah, lalu kita bacakan soalnya. Jadi kita asumsikan bahwasannya konsentrasi asam asetat pada aliran rafinatnya itu 3% berat di aliran rafinat atau liquidnya. Nah, soalnya yang pertama, hitung laju aliran rafinat atau LN. Yang kedua, hitung laju aliran ekstrak. Yang C, hitung komposisi asam asetat pada aliran ekstrak. Dan yang terakhir adalah gambarkan jumlah tahap ekstrak. Jadi nanti yang D ini kita cari jumlah stage-nya. Pembahasan dari soal ini saya balik dulu. Saya cari yang jumlah tahap ekstraknya dulu teman-teman. Nah, kita ringkas. Dari yang diketahui seperti ini teman-teman. Seperti yang saya tunjukkan di dalam slide ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya mau cari perhitungan dari stage-nya dulu, yaitu pendekatannya melalui grafik asam asetat dan juga isopropil. Nah, sebelum itu kita cari dulu koordinat dari M. Nah, ini sebenarnya mencari titik-titik dari M. Saya sebutnya koordinat sih. Nanti pelambangannya ada XAM dan SCM. Nah, untuk XAM-nya kita cari terlebih dahulu dengan rumus seperti ini. Ini adalah rumus untuk mencari XAM, teman-teman. Sehingga setelah kita hitung, kita mendapatkan hasil XAM sebesar 0,08333 sekian. Dan selanjutnya kita cari perhitungan dari koordinat Y-nya, yaitu SCM. Dengan rumus seperti ini, berbeda dengan XAM tadi. Lalu kita hitung dan mendapatkan hasil XCM sebesar 0,761 sekian. Nah, setelah itu kita mendapatkan data dari titik M tadi dan juga data yang sebelumnya kita dapatkan dari soal. Nah, kita masukkan di grafik acetic acid water sama isopropyl ether system dengan grafik seperti ini yang berbeda dengan soal pertama, teman-teman. Jadi pendekatannya juga agak berbeda sih. Lalu langkah pertama kita masukkan dulu grafik LN-nya yang sudah diketahui XY-nya sebesar 0,03 sama 0,02. Kita ambil di titik yang ada di bawah. Selanjutnya kita masukkan titik dari koordinat M yang sebelumnya kita hitung tadi, yaitu X-nya 0,083 dan Y-nya 0,76 di atas. Setelah itu kita tarik garis dari titik LN ke titik M sampai dia itu bertemu di garis YN plus 1. Nah, setelah itu di situ kita akan menemukan titik Y1-nya sebagai namanya, teman-teman. Lalu kita tarik garis sehingga kita mendapatkan hasil dari koordinat V1-nya seperti itu. Di titik itu kita dapatkan X sebesar 0,1 dan juga Y-nya sebesar 0,9. Saya proyeksikan sebagai 0,9 agar nanti menghitungnya agak mudah, teman-teman. Jadi ini pendekatannya agak berbeda dengan yang pertama tadi karena di grafiknya sudah ada beberapa data, beberapa garis. Seperti ada garis ini yang warna hijau ini YN plus 1-nya atau garis plate-nya. Nah, ini merupakan salah satu strategi yang pertama untuk mencari garis dari Y1-nya. Nah, setelah itu akan mencari jumlah stage dari grafik melalui data yang kita peroleh sebelumnya, teman-teman. Jadi untuk memperoleh hasil stage tersebut, kita tetap memakai grafik yang sama namun dengan cara yang berbeda. Caranya adalah, pertama, kita tentukan dulu dari titik LN, kita tarik garis hingga VN plus 1 seperti ini, dengan garis hitam yang saya tampilkan di slide. Lalu selanjutnya, dari titik L0, kita tarik garis hingga titik V1, sehingga nanti akan berpotongan di atas dari kedua garis. Nah, perpotongan tersebut kita sebut dengan sebutan delta, teman-teman. Oke, selanjutnya dari titik V1 kita tarik garis
ke bawah hingga dia itu menyentuh garis merah. Nah, dari garis kuning tersebut, lalu akan ada perpotongan di titik merah tersebut. Nah, dari titik tersebut kita tarik lagi ke kanan hingga dia bertemu dengan garis berwarna biru yang melengkung tersebut. Nah, setelah perpotongan itu, kita tarik lagi ke atas hingga dia bertemu dengan garis biru yang di atasnya, sama melengkungnya juga. Nah, dari situ kita tarik garis kembali menjadi dua. Yang pertama, kita tarik garis ke titik V1. Saya gambarkan dengan warna merah di situ. Dan yang kedua, kita tarik menuju delta. Nah, di garis menuju delta tersebut, dia akan berpotongan dengan garis V1 warna hitam. Nah, di perpotongan tersebut, kita tarik lagi ke bawah. Nah, garis kuning kedua ini kita sebut sebagai V2 ataupun stek yang kedua. Nah, dengan proses yang sama, di pertemuan di titik merah di bawah, kita kembali akan menarik garis tersebut ke garis biru di samping dan langsung ke atas, ke biru yang di atasnya. Nah, dari situ sama seperti sebelumnya, kita tarik kembali menuju dua garis. Yang pertama menuju V2-nya dan juga ke delta. Nah, seperti yang sebelumnya juga, di pertemuan dengan V1, kita akan tarik garis kembali ke bawah, teman-teman. Ini adalah sebagai V3-nya. Dengan proses yang sama lagi seperti sebelumnya, kita tarik ke kanan dan ke atas, dan kita bagi kembali menuju V3 dan juga ke delta. Nah, dari situ masih cukup nih, teman-teman, untuk ditarik ke bawah. Lalu kita tarik lagi ke bawah. Dengan proses yang sama, kita mendapatkan stek yang keempat. Nah, kenapa tidak saya lanjutkan? Karena memang ini sudah mencapai batas maksimal, yaitu di bawah 0. Jadi dari plotting ke dalam grafik tersebut, kita dapat memperoleh jawaban bahwasannya di dalam proses ini membutuhkan 4 stage yang ditunjukkan dari plotting grafik yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi. Artinya bahwasannya di dalam proses tersebut membutuhkan 4 tahap ekstraksi di dalamnya. Itu merupakan jawaban dari pertanyaan yang ke D. Lalu untuk mencari jawaban yang A dan B, ini akan saya jelaskan lanjutnya, yaitu kita mencari ln dan V1 dengan cara apa? Yang pertama, kita bisa membuat persamaan, teman-teman. Dari persamaan yang pertama, kita bisa mendapatkan nilai ln plus V1 sebesar 1050 kg per hour. Nah, ini sebagai persamaan pertama. Lalu setelah itu kita juga akan memasukkan ke dalam persamaan yang selanjutnya dengan rumus yang seperti ditampilkan di slide ini, sehingga bisa kita dapatkan persamaan kedua sebesar 0,02 ln plus 0,9 V1 sama dengan 800 sebagai persamaan yang kedua. Dari kedua persamaan ini kita langsung eliminasikan agar kita mendapatkan salah satu variabelnya dulu, agar nanti kita bisa mendapatkan hasil dari kedua variabel. Nah, ini kita langsung kalikan salah satu dengan jumlah pembilang dari salah satu variabel sehingga bisa saling mengeliminasi. Kita kalikan yang persamaan pertama dengan 0,02 sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan nilai V1 sebesar 885,23 kg. Lalu kita bisa mendapatkan nilai ln dengan mensubstitusi ke dalam salah satu persamaan yang ada di atas, sehingga kita dapat mendapatkan nilai ln sebesar 164,77 kg. Nah, kita bisa simpulkan di sini bahwasannya V1 ataupun jumlah massa yang ada di extract flow itu sebesar 885,323 kg, dan ln atau di raffinate flow dia mendapatkan hasil sebesar 164,77 kg. Nah, ini kita langsung membahas di pertanyaan yang ke C. Kita mencari komposisi dari asam asetat yang ada di extract flow. Mula-mula kita harus kita cari dulu jumlah asam asetat yang ada di rafinat. Seperti yang kita ketahui di soal bahwasannya persen beratnya itu sekitar 0,03%. Langsung saja kita kalikan dengan keseluruhan massa yang ada di ln atau raffinate flow, sehingga kita mendapatkan hasil bahwasannya jumlah asam asetat yang ada di raffinate flow sebesar 4,943 kg. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan hasil dari yang di raffinate flow, kita bisa cari tuh berapa sih asam asetat yang ada di extract flow dengan cara kita pakai neraca massa komponen. Kita asumsikan bahwasannya di proses ini adalah steady state sehingga akumulasinya sama dengan 0. Dengan rumus ACC sama dengan in and out, kita mendapatkan hasil
jumlah massa asam asetat yang ada di extract flow sebesar 82,557 kg. Nah, kita sudah mendapatkan jumlah massa yang ada di extract flow. Kita selanjutnya bisa langsung saja mencari berapa sih komposisi ataupun fraksi yang ada di extract flow tersebut. Nah, di sini saya mohon maaf ya, saya typo, harusnya saya menuliskan fraction of acetic acid on extract flow. Langsung saja, untuk mencari fraksi, kita bisa menggunakan rumus massa asam asetat dibagi massa keseluruhan yang ada di V1. Sehingga 82,557 dibagi 885,23, kita hasilkan jumlah massanya sebesar 0,0934 kg. Yang kita artikan kita jadikan persentase, sehingga persentase asam asetatnya itu sekitar 9,34% yang ada di extract flow. Begitu teman-teman. Jadi memang dalam stream ini hasil akhirnya memang kita yang dicari adalah berapa sih ekstrak yang bisa kita cari, seperti itu teman-teman.